Lanjut ya. Yang kedua, pikiran. Ya, pikiran ini adalah navigatornya. Iya. Kalau tadi hati adalah generatornya, mesinnya. Kalau kayak mobil ya mesin mobil. Pikiran ini navigatornya, drivernya, penunjuk arah. Ya, nah, dia tugasnya berpikir, ya. Dia tugasnya bikin rencana, dia tugasnya menganalisa. Tapi jangan setiap saat kita selalu menganalisa. Kadang ketiga fungsi ini ada dominannya dan ada waktunya. Dan nanti ada yang saya mau tanyain. Apa sekarang aja? Apa nanti aja ya? Terus setelah ini lah. Setelah ini ya. Ya, jadi tugasnya pikiran ya. Satu untuk berpikir, merencanakan dan menganalisa. Ya. Ingat, ketiga fungsi ini itu ada momennya, ada saatnya untuk digunakan. Jadi nggak setiap saat kita harus berpikir. Kenapa? Kalau kita setiap saat berpikir, nantinya overthinking. Ya kan? Semuanya dipikirin. Jadinya overthinking. Kalau semuanya dianalisa, lebih parah lagi. Capek. Gitu. Nggak akan pernah selesai. Setiap titik dianalisa. Mungkin kalau kayak saya orang programmer gitu ya. Setiap line baris perintah source code itu dilihat, dianalisis. Gimana supaya optimal. Tapi ternyata nggak semuanya. Kapan kita menggunakan pikiran kita untuk bekerja menganalisa dan kapan tidak, gitu ya. Kalau kaitannya dengan hidup kita, gitu ya, jangan terlalu banyak dipikirin, dianalisis juga, gitu ya. Kan jadi overthinking nanti, ya. Nah, pikiran ini karena punya fungsi berpikir, merencanakan dan menganalisa, maka dia bisa menghasilkan ide-ide cemerlang, ide-ide yang brilian. Gitu ya. Dia juga punya kasih pilihan, opsi-opsi ya. Setiap kita punya masalah, pikiran tuh mampu memberikan pilihan ya, serta strategi. Entah itu untuk bisnis, entah itu untuk ya kalau yang bermain sport gitu ya, ada strategi juga kan dalam sport olahraga. Gitu. Nah, bahasanya logika, rasio. Oh, tadi hati, rasa, tapi kalau pikiran ini rasio atau logika. Ya. Nah, setiap kali kita melakukan sesuatu, tanyakan nih ke pikiran nih, ini masuk akal nggak nih? Logik nggak sih? Nah, ya, masuk akal nggak? Kalau tadi hati seneng nggak waktu ngerjainnya? Ada rasa seneng nggak? Atau ada rasa ikhlas nggak? Nah, itu hati. Kalau senang dan ikhlas, berarti hatinya oke. Kemudian pikiran tanya, ini masuk akal nggak nih yang kita kerjain? Gitu. Kayak contoh kalau tadi bisnis kopi nih ya, aku mau bisnis kopi, tanya marketnya bagus, masuk akal nggak nih? Gitu. Kalau masuk akal berarti oke, checklist, gitu ya. Pikiran oke, jalan nih, udah dua hal sejalan, dan selaras, gitu. Gimana nih? Ada mau tanya? Oh iya, terkait udah mungkin ini udah masuk juga kali ya stereotype tentang laki-laki dan perempuan agak izin terlewat bahwa katanya laki-laki orientasi dia bermainnya logika, perempuan perasaan kan gitu kan, ada kan ya, gitu. Ya. Nah, apakah itu artinya itu benar-benar bagi laki-laki kita didominasi sama rasio, sedangkan perempuan didominasi sama rasa, ataukah dari ucapan yang tadi, dari statement yang tadi itu sebenarnya logika yang di situ sebenarnya bukan yang dimaksud dengan logika ini, ataukah perasaan yang di situ yang dimaksud bukan yang kita maksud dari rasa yang ini tuh, yang kita lagi bahas. Apakah itu sekedar sebuah statement lalu disetujui sama semua orang gitu. Dan digeneralisir gitu ya. Jadi sebagai bentuk teori pun jadi belum juga gitu loh. Apalagi sebagai fakta kan. Gitu sih. Itu gimana?
dari neuroscience ada tahu nggak? Pernah dengar nggak Ibu ya kayak gitu? Iya, iya. Pernah dengar nggak? Iya. Saya pernah Katanya dengar sering sih. laki-laki itu logiknya Main. logiknya 9, kalau dari rasio 1-10 gitu ya. Iya, gitu ya. Logiknya 9, perasaannya satunya 1. satu. Kalau perempuan Terbalik. kebalikannya, perasaan 9, logiknya Logiknya 1. satu. Dan emang kayak begitu. Nah, maka itu dari neuroscience gimana? Apakah itu valid atau tidak? Ataukah itu hanya stereotip atau Sementara yang valid. digeneralisir? Sementara Gitu. valid. Jawab dengan bahasa wanitaan. Sebagai seorang wanita. Kalau lu minta jawab dari bahasa wanita kita lagi kalah. Minta jawab dari Iya, iya, iya. Untuk mengajarkan stigma Karena bahwa kan beda, karena otak laki-laki sama otak perempuan beda. Betul. Tapi bagi saya ini kayak menghegemoni laki-laki. Jadi seakan-akan mengatakan kita nih laki-laki enggak Punya perasaan. punya perasaan. Kita enggak orientasi kita kayaknya logik mulu gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang sekalinya kita dibantah pun katanya itu kan bunyi pikiran kamu doang. Kalau kamu bantah itu kan bunyi perasaan aku kan gitu kira-kira. Iya. Nah, itu kayak menghegemoni saya gitu lagi-lagi. ini Bu, ungkapan apa benar itu kita selalu benar. Woman is right, always right gitu ya. Kamu jawabannya relatif. Mungkin kali ya. Makanya salah. Laki ngomong A, B tetap salah. Kembali ke pasal 1 ya. Dia aja salah. Apalagi ngomong. Jadi untuk sementara kesimpulannya, Sebenarnya sih Jadi, kalau ya gimana? ya enggak, tapi itu tadi ya memang kenyataannya seperti itu. Tapi kan kalau misalnya ada misalnya antara laki dan perempuan itu kan sebenarnya kalau dalam membahas sesuatu kan tergantung dulu kasusnya apa atau bagaimana, dan bagaimana masing-masing si individu ini ya dia menerima, atau kan pasti ada hal yang positif dan negatif. Jadi di situ berperan juga, nggak hanya tadi mutlak tadi. Nah itu gitu loh. Sebenarnya gitu ya. Ah. Nah, cuman betapa bahayanya stereotip semacam ini dibumikan gitu. Akhirnya para perempuan-perempuan ini dia Meyakini. Jadi seperti pilih. senjatanya si perempuan ya, gitu Jadi kan. menormalisasikan itu. Jadi belief. Menggunakan logika. Sebenarnya kan ada, kalau misalnya ada faktor, ada kasus atau apa kan tergantung dilihat dari sisi yang lain. Iya. Nggak hanya itu kan gitu Jadi kira-kira. perkaranya dulu kan. Iya Kalau di betul. jalan. Harusnya seperti itu emang. Kenapa? Sebenarnya kan di jalan. Ada mama gitu. Cewek. Aduh. Saya ke kiri belok kan. Kaum terkuat. Iya. Raja. Aduh jauh-jauh. Itu raja nomor 1 itu Pak di game. Raja terakhir. Kaum terkuat. Orang Cewek. udah gitu kalau perempuan itu misalnya kakak saya pernah cerita dia dibelain sama orang-orang sekitar Nah, itu, itu. kita tetap kalah. Kan saya bilang jadi laki-laki kayak gitu. Beraninya sama cewek. Bencong. Tapi berani banget sama kita ya. Berani banget. Tunggu apa? Tapi memang apa? Mungkin dari sisi neuroscience sih memang ada benarnya. Tapi kan kembali nih, kalau kita belajar tentang mengenal diri, ya kan kalau di tasawuf bilang man arafa nafsahu faqad arafa. Artinya kalau dia mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan, ya kan. Kan di situ tidak disebutkan laki-laki atau perempuan. Di situ tidak disebutkan jenis kelamin, laki-laki, feminim atau maskulin, perempuan enggak kan? Ya siapapun, artinya manusia, orang. Jadi itu iya belum Ya, relatif. Tadi gue sudah dulu deh. Tergantung siapa duluan yang kesinggung. Kalau kesinggung juga, kalau kesinggungin gue duluan jadi apa? Kalau kesinggung gue Kalau duluan. yang kesinggung bini lu duluan berarti lu belum. Ganti duit. Kode itu mah. Lu belum nyampe, Bang. Siap, siap.
Kalau saya Dengan caranya berada seperti ini kita tahu kan keadaan gimana. Asia dalam Oh, tidak dokter. sebagai laki-laki. Ini berapa kata nih? 7 wanita 7.000. 7.000 kalau perempuan 20.000. 20.000. Jadi kalau dia lagi ngoceng-ngoceng kata saya ini mungkin baru ke 11.000. Baru. Jadi lelaki cukup mendengarkan saja, nggak perlu apa. Tadi jawabnya, Saya udah capek banget. laki jawabnya iya. Oke. Padahal nggak perlu ini juga ya. Kan dia ngajar ya. Harusnya apa kata-kata Kurang tadi. Udah ngajar ngoceh aja. Ternyata di rumah masih aja. nambah. Berarti 20.000 per satu lokasi. Bukan per hari, ternyata per lokasi. Anak muda gandel nih. Bawa-bawa dah. Iya. Aduh.